Ketika garpu jatuh ke lantai itu betapa nyarinya, apalagi itu kalau tempat yang eksklusif, otomatis orang nggak ada yang ribut kan. Kalau kita misalnya di kafe yang berisik gitu, sendok jatuh mungkin nggak kedengaran. Tapi waktu itu bener-bener, padahal banyak aja orang lainnya juga yang kayak berpasangan gitu. Cuman memang sesunyi itu, cuman ada lantunan lagu, lagu santai kayak lagu klasik orang-orang Spanyol gitu loh. Nah, tapi pas itu Kis grogi. Jadi pas aku makan, garpu aku jatuh. Aku malu banget. Pengalaman jadi seorang LC itu banyak yang memalukan, makanya Kis harus belajar lebih untuk bisa makan di tempat yang mewah, tempat mahal. Itu PR bagi Kis, Kak. Cara menghasilkan koin. Oh, kakak mau jadi host? Kalau kakak mau jadi host, kakak siaran aja live di Bigo. Bukan koin namanya, Kak. Diamond. Bukan koin. Jatuh begitu biasa. Iya, kalau menurut kakak biasa sih nggak apa-apa. Tapi kan bagi Kis yang mengalami pada masa itu aku malu, Kak. Ketika sendok jatuh, garpu jatuh. Tapi orang lain gak ada yang ngeliatin. Kis tuh langsung lihat kiri kanan kayak takut orang tuh bakal gibah atau apa. Tapi ternyata perbedaannya ketika kita makan di tempat yang berkelas, orang tuh gak terlalu peduli dan memperhatikan apa yang kita lakukan. Beda kalau kita nongkrong di tempat yang orang suka gibah, kita pasti diketawain, kita diomongin kayak orang katro, orang kampungan gitu pasti kan. Tuh enggak. Kis langsung noleh kanan kiri liatin orang, kirain bakal ada yang peduli atau ngeliatin atau kita dijudge, dihakimi dengan tatapan sinis gitu. Ternyata enggak. Beda banget ketika kita dibawa makan ke tempat yang bener-bener mewah. Orang-orang yang makan di sana pun tuh attitude-nya beda. Jadi Kis ingat banget tatapan orang-orang gak ada ke Kis satu pun. Mereka sibuk dengan pasangan ngobrolnya masing-masing. Garpu Kis jatuh, terus Kis langsung dihampiri oleh yang orang pakai baju putih hitam tuh loh. Apa namanya? Waiters. Nah, waitersnya datang sambil bawa nampan. Sudah ada sendok garpu ganti yang baru dikasih tisu gitu. Dia datang, terus dia permisi, untuk kakak tidak perlu mengambil yang sudah jatuh katanya. Itu bagian kita. Ya, waiters katanya, itu bagian kita katanya. Kakak tidak perlu, ini kita sudah sediakan sendok garpu yang baru ya, silahkan gitu. Selamat menikmati makanannya, gitu. Oh, kita dilayani selayaknya seorang tuan putri. Beda ketika kita makan di tempat yang memang berkelas. Iya kan, Kis tuh udah mikir nih aku gimana ya, apa aku ambil lagi, apa aku minta tolong sama ini waiters. Ternyata enggak, aku kaget di sebelah kanan aku tuh udah berdiri cewek yang waiters itu pakai baju putih dengan rok hitam, yang pakai stocking hitam itu pakai heels. Dia udah kayak gini bawa nampan dan sendok dan garpunya tuh udah ditisuin, tinggal dikasih sama dia, ini silahkan. Jadi dia pakai nampan ngasihnya, silahkan katanya. Kakak nggak perlu mengambil yang sudah jatuh ke lantai, katanya gitu. Itu bagian kita. Biar kita nanti yang bersihkan, Kak, gitu. Selamat menikmati, gitu katanya. Oh my God. Beda banget. Aku tuh udah panik, soalnya menurut Kis, itu pengalaman pertama aku sih, Kak. Kalau boleh jujur, aku makan, kan waktu itu ceritanya, kita makan Chinese food. Nah, harusnya tuh kalau misalnya ada ketiau atau apapun yang sejenis emi-emian, bakmi atau gitu, itu tuh mestinya kan pakai sumpit ya. Dan ada kayak orang Jepang tuh ada kan makanan yang nasi yang di tempat mangkuk kecil, iya grogi. Nah, mereka itu pakai sumpitnya tuh ke situ gitu. Kis lihat kiri kanan orang-orang tuh pada pakai sumpit, sedangkan Kis kan gak bisa. Pada masa itu Kis masih belum bisa pakai sumpit. Sekarang aja nggak terlalu mahir kan, tapi setidaknya bisa dikit gitu, karena latihan terus. Jadi aku pakai sendok garpu, tetap grogi. Jadi ternyata mental kita tuh memang butuh teman-teman untuk dilatih. Serius, yang jadi PR Kis ya, jujur aja nih dari lubuk hatiku yang paling dalam. Ketika aku menjadi seorang LC, yang menjadi PR terbesarku adalah ketika yang ngajakin aku pergi keluar atau makan atau apapun itu, dia orangnya kaya banget.
Itu PR banget buat Kis, karena aku dalam hidupku kan Kak, aku kan terlahirnya dari keluarga sederhana kan, ibaratnya yang menengah lah, miskin banget enggak, tapi kita tuh nggak pernah pergi ke tempat yang bener-bener dibilang mewah gitu loh. Jadi ketika kita diajak makan ke tempat yang mewah banget, penginapan yang mewah, bener-bener mewah, tahu mewah kan, namanya mewah, yang Kis tahu kan misalnya penginapan yang paling semalam 500.000, ya nggak sih? Paling mahal Kis pernah bayar sendiri itu per malam yang 800.000. Itu menurut Kis sudah oke banget roomnya gitu. Sama kayak tempat makan ya, Chinese food yang biasa lah, yang kita kalau misalnya satu porsi ya untuk makan sendiri, misalnya paling mahal Kis pernah di 250.000 atau 300.000 gitu. Itu udah oke banget makanan menurut Kis, kayak suki-sukian gitu kan. Tahu-tahu ketika Kis disewa sebagai seorang RC, kita kan nggak tahu nih kita bakal bukan mantan memang RC, jadi Kis ketemu nih sama orang yang kita random kan, ada orang yang memang kaya, dia pasti ngajakin kita ke tempat yang asing bagi kita dong. Nah itu Kis nggak bakal pernah melupakan. Itu pengalaman berharga Kak, yang garpuku jatuh lah, yang aku nggak tahu cara motong daging. Kan kalau misalnya nih kita makan tenderloin atau sirloin steak, kalian tahu kan? Ya kan? Jadi gini, kita itu tuh ada aturannya, cara di meja, table manner bahasanya, katanya di Kis diajarin juga sih sama salah satu dulu yang ada waktu Kis di Bali. Dia bilang katanya gini, kamu nggak perlu canggung atau malu sama aku, nggak masalah, nggak usah terlalu mikirin table manner, kalau sama aku santai aja. Tapi tetap nggak bisa, kita tetap ngerasa ngerasa harus beradaptasi, kita harus belajar. Jangan di tempat yang seperti itu kita seolah-olah kayak lagi mau makan warteg, kan gak mungkin kita kayak makan nasi padang tiba-tiba kita cuci tangan lalu cup, kan gak mungkin kalau makanannya jenis kayak gitu. Orang dia hot plate ya kan, hot plate ya mau nggak mau lah, kita harus gimana, dua tangan, satunya pakai garpu, satunya pakai, ya iyalah, kayak kita diajakin ke hot plate. Terus kita biasa makan cup-cup kembang kuncup, cap cip cup, makan ikan asin, makan tumis kangkung, terus nasi